Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang sharing volume di Kubernetes. Karena di dalam pod kita bisa membuat lebih dari satu kontainer, maka volume di pod pun kita bisa sharing ke beberapa kontainer. Jadi kita bisa bikin satu buah volume, lalu volumenya itu akan di-sharing ke beberapa kontainer yang ada dalam podnya. Nah, hal ini sangat cocok ketika kita butuh sharing directory antar kontainernya. Misalnya, kontainer pertama akan membuat file, kontainer kedua memproses file. Atau contohnya misalnya, ada satu aplikasi yang ngelakuin pemrosesan file, habis selesai pemrosesan filenya disimpan ke dalam directory. Lalu ada satu aplikasi lagi yang digunakan sebagai HTTP servernya, di mana digunakan untuk mendownload hasil file prosesnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi kita bisa sharing volume di dalam pod ya, antar kontainernya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bikin volume, nanti volumenya akan di-mounting ke kontainer 1 dan kontainer 2. Nanti contohnya ada kontainer 1, dia akan write datanya ke volume ya. Nanti kontainer 2 bisa baca datanya dari volume tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam pod ya. Jadi sharing volume itu bisa kita lakukan. Ya mirip kayak sharing inilah, sharing folder kalau di ini ya, di jaringan kita gitu ya. Kayak saya sharing folder dengan laptop sebelah di satu jaringan, itu bisa. Jadi saya yang nyimpan filenya, nanti jaringan laptop yang lain bisa membuka filenya. Jadi ya konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa buka file example-nya. Ada sharing volume.yaml di folder example. Kita sekarang akan langsung buka saja biar menghemat waktu. Di example di sini teman-teman buka sharing volume.yaml. Nah, ini isinya cuma pod. Bukan pod ya, replika set ya. Di sini namanya Nginx. Lalu di sini ada replikanya jumlahnya 3. Lalu di sini template podnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan teman-teman kita bikinnya langsung dari pod ya. Di sini teman-teman volume. Nah, kalau di replika set, teman-teman buat volumenya di template-nya si podnya ya. Jadi di sini speknya volume name-nya misalnya HTML, lalu di sini ada empty directory juga. Saya pakainya empty directory. Jangan lupa empty directory itu cuma buat belajar. Kalau di production jangan pakai empty directory. Lalu di sini ada kontainernya. Saya ada dua kontainer. Kontainer yang pertama adalah Node.js Writer. Ya, sama seperti yang sebelumnya kita bahas. Tugasnya dia cuma nge-write file index.html. Lalu di sini kita akan mounting app.html ya. Volume ini kita akan mounting ke directory app.html. Nanti si Node.js Writer ini akan nge-write file setiap 5 detik sekali ke directory ini ya. Selanjutnya, saya punya kontainer Nginx dari image Nginx, di mana Nginx itu akan baca file untuk di serve di web servernya itu adalah di directory ini. Nah, directory ini saya ganti menjadi mounting ke volume HTML. Jadi ini volumenya cuma satu ya di sini, volume HTML, lalu kita mounting ke kedua kontainer. Kontainer yang satu yang Node.js Writer, kontainer 2 yang Nginx. Jadi secara tidak langsung ini adalah sharing volume. Volume di kontainer ini sama volume di kontainer ini sebenarnya volume yang sama. Nah, kita lihat, ini kan dia akan ngenulis file tiap 5 detik. Nanti kita lihat di Nginx-nya. Beneran nggak ketika kita buka Nginx-nya, si isinya adalah si file yang di-write sama si Node.js Writer. Nah, ini saya sudah buka service ya. Bukan buka sih, bikin service. Lalu kita tipenya node port, nanti kita akan coba buka menggunakan IP node-nya lalu di port 30001. Kita akan coba jalankan, ini tidak ada apa-apa di cluster saya. Kita akan coba kubectl create min app example. Nama filenya apa tadi? Sharing volume. Sharing volume, enter, selesai. Kita lihat masih container creating. Kita lihat di sini ada dua kontainer ya. Satu pun belum ada yang ready. Kita tunggu. Oke, agak sedikit lama mungkin ya, karena harus download dulu dua kontainer Nginx sama Node.js Writer. Ya, agak sedikit lama.
Nanti di sini ada node port ya. Kita pakai node port, nanti kita akses node portnya di URL ini. Di IP ini, 30.001. Oke, ada 2 yang sudah ready. Tinggal 1 lagi. Kita masih tunggu. Nah, sudah running semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam Nginx ini. Oh, nggak perlu masuk ya, karena kan udah kita tes yang sebelumnya ya. Masuk, udah ada index.html-nya. Kita akan langsung coba akses ya. Menggunakan Minikube, service, Nginx service. Enter. Keluar. Nah, ini cache browsernya. Harus teman-teman silakan hard reload ya, reload. Nah, kalau di reload ini filenya berubah menjadi file yang di-read sama si Node.js writer. Ini tiap 5 detik sekali harusnya. Kalau teman-teman tunggu 5 detik, terus hard reload lagi, nah lihat ini berubah. Pokoknya tiap 5 detik dia akan nge-read ya. Jadi teman-teman silakan, nah lihat 5 detik di-read. Artinya, teman-teman bukanya kontainernya Nginx, buka servisnya dari kontainer Nginx, tapi yang ngebikin file index.html ini adalah si Node.js container. Jadi ini bisa digunakan untuk sharing volume ya. Jadi teman-teman ada satu yang ngeproses filenya dan yang kedua untuk mengakses filenya. Jadi ini bisa kita lakukan. Nah ini kalau teman-teman refresh terus tiap 5 detik sekali dia akan berubah karena si aplikasi Node.js writer-nya ini kalau teman-teman perhatikan dia akan nge-read file tiap 5 detik. Ya, isi filenya adalah tanggal. Oke. Selesai, kita akan delete semuanya, delete all. Next, kita akan bahas tentang environment variable di Kubernetes.